berkumandang suara azan menayu memecah sepi selang-seling sautan ayam tabu berbunyi gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mendayu memecah sepi selang-seling sautan ayam. Tabu berbunyi gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mendayu memecah sepi selang-seling sautan ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam acara Butiran Ilmu, sebuah program yang khusus akan membahas mengenai ibadah kita sehari-hari. Dan salah satu ibadah yang kita kerjakan tiap hari adalah sholat 5 waktu. Hari ini kita akan membahas mengenai rahasia sholat. Sebuah ibadah yang merupakan taklim yang sempurna, yang katanya akan mencukupi kebutuhan kita baik fisik, akal maupun hati kalau dikerjakan dengan cara yang benar. Nanti kita akan bahas dari mulai ilmu agama, dari psikologi dan juga ilmu kesehatan. Seperti biasanya Butiran Ilmu tampil lengkap dengan butiran band, ada Trias, ada Angelia Fatima di sini dan ada AB. B, melukis lagi kan dengan pasir? Masih iya. melukis. Tapi B, ada satu pertanyaan B sebelum saya manggil Pak Apa itu? Ustadz. Dari 5 waktu, mana yang paling susah dikejar buat AB? Paling susah? Iya. Paling susah asar kayaknya. Kenapa? Itu lagi jadwal banyak banget itu berkegiatannya. Nah, nanti Di ya B, jalan. waktu di jalan gitu ya. Oh. Nanti kita akan bahas satu persatu dari 5 waktu sholat. Kalau AB banyak hilangnya di asar, nanti AB tahu deh apa yang kira-kira kehilangan. Trias nanti ikutan ya Trias ya. Oke. Dan pemirsa langsung saya undang Habib Nabil Al-Musawa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lula? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, Habib silakan Habib. Baik. Nih saya kasih silakan karena saya bakal nanya banyak Habib. Waduh, Masya Seperti Allah. biasanya Habib. Jadi harus siap-siap ditanya ini ya. Nah pemirsa, kita Bismillah. akan menjabarkan satu demi satu waktu sholat. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kepada kita kembali bahwa cerita kenapa kemudian ya kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One Butiran Ilmu yang dimuliakan Allah dan juga Mbak Lula Ya. yang saya hormati dan juga seluruh hadirin wal hadirat. Jadi kalau tadi Mbak Lula menanyakan kaitan dengan sholat itu seperti apa 5 waktu. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah yang terhormat Mbak Lula dan juga seluruh pemirsa, sejarah sholat di dalam Islam itu dimulai dengan sholat tahajud, Mbak Lula. Tahajud. Jadi, awal sekali ya yang namanya syariat Islam berkaitan dengan sholat itu sebelum ada sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Sholat malam jadi ya. Sholat malam, betul. Nah pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan firman Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Muzammil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit untuk tidur. Nah ketika ayat ini turun Mbak Lula, luar biasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai setiap malam beliau sholat dan sampai disebutkan di dalam hadis sampai pecah-pecah telapak kakinya itu karena melaksanakan ayat ini. Nah ayat ini terus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang mengikuti beliau sampai kemudian setahun kemudian baru Allah menurunkan ayat terakhir dari surat Al-Muzammil itu.
Nah, di situ baru diberikan keringanan, Mbak Lula. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka annani a'lamu annakum," ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian ini melakukan sholat wahai Muhammad itu setengah malam, 2/3 malam, dan sepertiga malam. Dan Allah mengetahui bahwa di antara kalian itu annakum fikum marda, ada orang yang sakit, ada orang yang sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, maka mulai saat ini kami berikan keringanan. Nah, Silahkan kalian untuk sholat semampu kalian, tidak lagi diwajibkan untuk sholat tahajud setiap malam. nah jadi sunnah Itu akhirnya. jadi sunnah, betul, Iya. betul. Nah kemudian baru kita dapatkan yang 5 waktu sholat. Baru 5 waktu sholat, betul. Nah tapi kan kemudian dari 5 waktu sholat tahajudnya jadi agak, karena sudah sunnah nih, kemungkinan Betul. mengejar tahajud lain lagi. Saya masih mau fokus ke yang 5 tadi. Baik. Waktu baik. bagaimana sih rahasia sholat, kita akan buka satu persatu. Tadi sudah ada titipan satu, kalau AB kehilangannya itu kebanyakan di asar. Oh, di Nah apa asar. nih yang dia hilang waktu kemudian asarnya hilang begitu? Oh, baik. Baik, Mbak Lula. Jadi yang pertama tadi tentang sholat 5 waktunya ya. Iya. Kemudian tadi sholat asar. Jadi kalau kita melihat Mbak Lula, tadi saya katakan pertama diwajibkan tahajud, lalu kemudian Nabi SAW melakukan itu sampai kemudian diberikan keringanan, lalu kemudian barulah diturunkan syariat sholat 2 kali sehari. Waktu itu yaitu sholat yang disebut dengan pagi dan juga sholat di waktu asar. Ya. Asar. Jadi- Pagi ini hitungannya? Pagi ini berbeda pendapat para ulama, ada yang menyatakan itulah sholat subuh, ada yang menyatakan bukan, pagi itu maksudnya zuhur dengan Oh, asar, baik. begitu ya. Nah jadi ayat-ayat tentang itu disebutkan banyak di dalam Al-Quran, kata Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore hendaklah kalian bertasbih. Ya. Yang dimaksud bertasbih di sini adalah melakukan sholat. Waktu itu ya. Waktu di 2 waktu itu. Nah kemudian begitu seterusnya sampai akhirnya kemudian pada 2 tahun sebelum hijrah, Iya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Mi'raj ke Iya, langit. Mi'raj. Nah, Ya. kemudian bertemu dengan malaikat Jibril, bertemu dengan para nabi yang Nah lain. ini yang cerita yang kita sering dengar, tapi yang tadi Betul. awal tuh yang 1 terus 2 kita agak Jarang biasanya suka mendengar. hilang tuh Jarang ceritanya. mendengar. Betul. Jadi kemudian baru diturunkan syariat sholat 5 waktu. Dan yang perlu juga Mbak Lula ketahui bahwa sebetulnya sholat 5 waktu itu juga tidak 5 waktu asalnya, tapi 50 waktu. Iya. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya walaupun banyak orang yang mempertanyakan soal ini, secara logika kenapa kok 50 dikurangi dan Iya, sebagainya, iya. tapi kita berpegang bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, ya di dalam juz yang ke-1 halaman 211 Imam Bukhari menyampaikan hadis itu, bahwa kemudian Nabi diperintahkan 50 kali, lalu kemudian beliau turun ketemu Iya. dengan Nabi Musa Iya. alaihissalam. Lalu kemudian kata Nabi Musa, jangan 50 kali, saya sudah coba dengan umat saya, nggak sanggup 50 Nggak kali. sanggup, iya. Minta keringanan, lalu Nabi SAW kembali lagi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta keringanan, dikasih keringanan, dan begitu seterusnya bolak-balik. Iya. Mbak Lula sampai akhirnya diberikan 5 waktu itu. Iya. Nah saya ingin menyampaikan Mbak Lula, ini banyak orang yang secara logika nganggap, loh kok itu sampai tawar-menawar. Kok sholat kok tawar-menawar begitu. Iya. Saya katakan bukan tawar-menawar, itu adalah bukti betapa penuhnya manusia langit itu dengan cinta kepada Allah. Kita lihat Nabi Musa itu kita bukan umatnya Nabi Musa. Iya. Kenapa beliau begitu mikirkan kita? Iya. Kenapa Kenapa beliau begitu mencintai umatnya Nabi Muhammad sehingga dia bilang, coba minta lagi keringanan. Iya. Lalu kita lihat juga Nabi Muhammad SAW mengikuti itu. Tidak merasa gengsi, saya kan Nabi paling mulia. Iya, kenapa kamu yang kasih Ngapain nasihat nurut sama gitu Nabi ya? Musa Iya, iya. gitu kan. Tapi beliau terus demi umatnya bolak-balik. Lalu yang ketiga juga bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Jadi betapapun Allah sudah menetapkan asalnya 50 kali. Tapi karena permintaan Nabi, yaitu yang juga ciptaannya, maka Allah kurangi sampai 35 kali. Itu pun dikatakan kata Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya tetap 50 kali, sama dengan sholat 50 waktu ya. Baik. Nah berarti mungkin ya hikmahnya bagi kita, jangan sampai kita lalaikan itu. Betapa sayangnya Allah sama kita sehingga sudah dikurangi sedemikian banyak. Bahwa kewajiban kita 5 waktu. Betul. Tapi di luar kewajiban yang dapat pahala 50 kali itu, sebetulnya kalau kita jalani, ada rahasia-rahasia sholat yang sebenarnya banyak sekali yang akan kita dapatkan. Betul. Begitu kan Ustadz ya? Betul Kita sekali. mulai dari subuh kalau gitu. Baik. Iya, jadi
Ini juga Mbak Lula, penting sekali ini pertanyaan ini ya. Jadi gimana sih sejarahnya sholat subuh? Kenapa sih subuh kita dibangunin? Ya. Iya. Di dalam hadis dikatakan bahwa yang pertama kali itu melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi dikatakan ketika Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan ke bumi, ya kemudian beliau diturunkan di waktu malam. Iya. Kemudian beliau kaget karena di surga itu tidak menemukan malam seperti itu, ya. Sehingga beliau ketakutan. Karena gelap ya. Karena gelap. Sehingga akhirnya pada waktu sudah mulai agak terang, yaitu terbit fajar, beliau kemudian melakukan sholat sebagai tanda syukur. Itu gelapnya hilang. Lalu kemudian rakaat yang kedua itu karena syukur juga beliau karena siang setelah itu. Jadi dilakukan 2 rakaat. Itu sejarahnya sholat subuh itu. Oh baik. Jadi yang pertama kali melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita mengerti bahwa awalnya nih ada cerita dari Nabi Adam ya. Betul. Tapi kita belum dapat nih pemirsa sebetulnya waktu kita melaksanakan sholat subuh. Selain kedekatan kita kepada Allah, menunaikan kewajiban kita sebagai makhluknya Allah, apalagi yang kita dapatkan? Sesaat lagi rahasia sholat di Butiran Ilmu.